Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di video ketujuh ini akan membahas soal ujian sekolah muatan pelajaran IPA ya. Nah, dalam video ini dibahas soal dari urutan ke-31 sampai soal 35. Di soal ke-31, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar pertama ini gambar solder ya. Yang kedua gambar kipas angin, yang ketiga gambar televisi, dan yang keempat adalah senter. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, alat-alat yang saat digunakan memiliki perubahan energi yang sama adalah. Nah, alat-alat ini memiliki perubahan dari energi listrik menjadi energi bisa cahaya, bisa panas, bisa gerak ya. Contohnya di sini yang pertama solder ya. Solder ini perubahannya dari listrik menjadi panas ya. Kemudian yang kedua kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ketiga televisi. Nah, ini perubahan dari energi listrik menjadi cahaya dan suara ya. Kemudian yang keempat ini adalah senter dari energi listrik baterai ya, berubah menjadi energi cahaya. Nah, berdasarkan gambar tersebut alat-alat yang saat digunakan memiliki perubahan energi yang sama. Yang sama berarti televisi dan senter ya, sama-sama dari listrik berubah menjadi cahaya. Kedua gambar di atas ya, televisi dan senter. Televisi perubahan dari listrik PLN menjadi cahaya, senter perubahan dari listrik baterai menjadi cahaya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah D ya, televisi dan senter. Soal yang ke-32, gambar berikut yang menunjukkan kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif adalah. Nah, A, B, C, atau D. Yang A di sini membuat garam dengan bantuan sinar matahari ya. Kemudian yang ke B ini bensin ya, mengisi bensin. Kemudian yang C kompor dengan minyak tanah. D kompor dengan gas LPG. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contoh energi alternatif adalah matahari, angin, dan gelombang air laut. Sedangkan gas LPG, bensin, dan minyak tanah itu disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah gambar manakah yang menunjukkan kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif? Jawabannya adalah A ya. Di sini membuat garam dengan bantuan sinar matahari. Kenapa matahari disebut dengan energi alternatif? Karena ketika digunakan maka energi cahaya tersebut atau panas matahari tersebut akan terus-menerus ada ya, tidak akan habis. Sedangkan kita gunakan bensin, minyak tanah, gas LPG ketika digunakan secara terus-menerus maka akan habis ya, dan akan membutuhkan proses lama ya untuk bisa mendapatkan kembali. Selanjutnya soal yang ke-33. Akibat menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, maka sering terjadi pemadaman listrik. Berikut yang termasuk cara menghemat energi listrik adalah yang pertama atau yang A, tidak memakai alat elektronik sama sekali. Ini jawabannya betul atau salah? Jawabannya adalah salah ya, karena sekarang listrik menjadi kebutuhan penting setiap manusia. Tanpa listrik, seseorang akan terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, yang B ini salah juga ya, mematikan alat elektronik pada malam hari. Nah, salah karena ada sebagian alat elektronik yang mesti selalu dihidupkan walaupun pada malam hari. Contohnya adalah kulkas. Nah, kulkas itu harus dihidupkan siang dan malam gitu ya. Kemudian yang ke C ini menggunakan alat elektronik berdaya besar. Salah ya. Nah, ini salah juga ya, karena alat elektronik dengan daya besar akan lebih boros dalam menggunakan listrik. Kemudian yang D, mematikan alat elektronik selesai digunakan. Nah, ini adalah jawaban yang betul karena dengan mematikan alat elektronik setelah digunakan merupakan cara menghemat dalam menggunakan listrik. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah D, mematikan alat elektronik selesai digunakan. Selanjutnya soal 34. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut A. Isolator, B. Konduktor, C. Radiator, D. Konvektor. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita bahas ya. Sifat benda dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya benda konduktor dan isolator, yang setiap benda tersebut memiliki kegunaan yang masing-masing berbeda-beda. Yang pertama, konduktor. Sebuah benda konduktor merupakan suatu zat atau bahan yang mampu menghantarkan arus listrik, baik zat padat, zat cair, dan zat gas.
Karena sifat dari zat benda tersebut yang konduktif, maka benda tersebut disebut dengan benda konduktor. Ciri-ciri benda konduktor yang baik adalah memiliki daya tahan mampu menghantarkan arus listrik atau energi panas yang baik. Contoh benda konduktor yang paling baik seperti emas, tembaga, aluminium ya dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik, atau secara umum isolator adalah penghambat aliran listrik. Fungsi isolator yang lainnya ialah sebagai penopang beban ataupun pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya aliran arus yang mengalir keluar atau antara konduktor. Nah, jadi kita tentukan ya untuk jawaban dari soal nomor 34 adalah konduktor. Jadi benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah konduktor. Contohnya seperti emas, tembaga, ya besi, aluminium dan lain-lainnya. Selanjutnya soal yang ke-35. Benda-benda berikut yang termasuk isolator panas adalah A. Perak, tembaga dan aluminium. B. Aluminium, kayu dan karet. C. Kain, plastik dan kayu. D. Karet, perak dan besi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, kita lihat pembahasannya. Contoh benda isolator adalah benda yang tidak memiliki kemampuan menghantarkan energi panas dengan baik atau dengan cepat. Isolator berfungsi untuk menopang beban, juga pemisah antara konduktor. Isolator akan menghentikan aliran energi yang berupa panas atau listrik sehingga tidak akan berpindah kemana-mana. Nah, kita lihat contohnya, ya, benda isolator itu salah satunya adalah plastik, kayu, dan kain. Jadi sekarang kita bisa menentukan jawaban soal nomor 35 adalah C. Ya, benda-benda berikut yang termasuk isolator panas adalah kain, plastik, dan kayu. Itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah IPA SD video ke-7. Ya, mudah-mudahan videonya sangat bermanfaat. Insya Allah nanti dilanjutkan pada video yang ke-8. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.